Cek satu, tes satu dong. Cek satu. Tidak nyala ini. Cek satu dua tiga. Cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sidang jamaah maghrib yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur, memuja dan mengagungkan Allah. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah kita bisa duduk-duduk dalam majelis-majelis seperti ini. Jamaah sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas tema tentang risalah kurban, karena insya Allah hitungan hari kita sudah memasuki hari raya Idul Adha, dan ini sangat erat kaitannya dengan perkara kurban. Adapun landasan diperintahkan kita berkurban sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Landasan dalil yang kedua yaitu berasal dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah anak cucu Adam mengerjakan suatu amalan yang lebih disenangi Allah pada hari kurban daripada mengucurkan darah atau menyembelih binatang kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat kelak dengan tanduknya, dengan bulunya dan kukunya, dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, maka pahalanya telah diterima di sisi Allah. Maka beruntunglah kalian semua dengan pahala kurbanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kemudian jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum kurban di kalangan para ulama terbagi dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan wajib hukumnya bagi orang yang memiliki kelapangan untuk berkurban. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berkelapangan harta namun dia tidak mau berkurban, maka jangan sekali-sekali dia mendekati tempat salat kami. Maka berdasarkan hadis ini, ulama ada yang mengatakan bahwa hukum kurban itu wajib bagi orang yang memiliki kelapangan harta. Sebab kata Nabi tadi, barang siapa yang memiliki kelapangan harta namun tidak mau berkurban, maka jangan sekali-sekali mendekati tempat salat kami. Nah, ini larangan yang begitu keras dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang memiliki kemampuan untuk berkorban. Namun jamaah sekalian, pendapat yang lebih kuat sebenarnya adalah mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad, beliau mengatakan bahwa ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Mas'ud Al-Ansari. Beliau mengatakan, sesungguhnya saya sedang tidak akan berkurban, padahal saya adalah orang yang memiliki kelapangan. Hal ini aku lakukan, kata Abu Mas'ud Al-Ansari, karena saya khawatir kalau tetanggaku mengira kurban itu adalah wajib bagiku. Kemudian disebutkan juga oleh salah seorang sahabat yang bernama Abu Sahira, bahwa dia mengatakan, saya melihat Abu Bakar dan Umar, mereka berdua tidak berkurban. Kemudian Ibnu Hasan mengatakan
bahwa tidak ada riwayat yang sahih dari seorang sahabat pun yang menyatakan bahwa kurban itu hukumnya wajib. Jadi jamaah sekalian, pendapat yang kedua mengatakan bahwa kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Namun demikian, ada ulama yang mengambil jalan tengah. Kata ulama ini, selayaknya bagi mereka yang mampu untuk tidak meninggalkan berkurban. Karena dengan berkurban akan lebih menenangkan hati dan melepaskan tanggungan. Di mana jamaah sekalian ada hadis yang mengatakan setiap hari ada dua malaikat yang senantiasa mendoakan kita. Malaikat yang satu mengatakan, ya Allah gantikanlah hartanya orang yang mau sedekah hari ini. Dan malaikat yang satunya lagi berkata, ya Allah hancurkanlah hartanya orang yang tidak mau sedekah hari ini. Jadi jangan sampai ada di antara kaum muslimin kemudian punya kemampuan untuk berkorban, lalu dia tidak berkorban dengan alasan kikir. Ini yang dimaksud oleh para ulama. Kemudian jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bahwa kurban itu yang tadinya hukumnya sunnah muakkadah, tapi kemudian dia bisa berubah menjadi wajib disebabkan karena dua hal. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, di saat dia membeli hewan kurban itu, dia mengatakan bahwa sesungguhnya hewan kurban ini saya niatkan untuk pada waktu dia beli sapi atau kambing, maka dia mengatakan binatang yang saya beli ini saya niatkan untuk saya kurbankan. Maka jamaah sekalian, pada saat dia mengatakan hal itu, maka baginya sudah wajib hukumnya berkurban. Yang kedua, pada dia yang menyebabkan kurban itu wajib disebabkan karena nazar. Jadi misalnya ada yang berkata saya bernazar tahun ini untuk menyembelih hewan kurban. Maka tadinya hukumnya sunnah berubah menjadi wajib. Karena menunaikan nazar ini adalah hal yang diharuskan di dalam ajaran agama kita. Namun demikian jamaah sekalian, sedapat mungkin bagi orang-orang beriman untuk menghindari perkara nazar. Kenapa? Karena orang yang bernazar itu kata Nabi, orang yang bernazar adalah orang yang paling kikir. So kalau kita bernazar, kadang-kadang kita bermain-main dengan Allah. Misalnya, kalau tahun ini anak saya diterima kerja, maka saya bernazar untuk berkurban. Nah, kalau tidak diterima dia tidak berkurban. Tapi kalau diterima keinginannya dia berkurban. Akhirnya dia bermain-main dengan Allah. Artinya kalau kau kasih saya berkurban. Tapi kalau kau tidak kasih, saya tidak mau. Nah, oleh karena itu sedapat mungkin jamaah sekalian kita ini menghindari untuk bernazar. Selanjutnya jamaah yang berbahagia, hampir tiap tahun kita melihat ada yang masuk urunan sapi atau urunan kurban itu mendaftarkan nama orang tuanya yang sudah meninggal dunia 10 tahun yang lalu. Nah, bagaimana hukum berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia? Nah, berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia ini dapat dirinci dari 3 bentuk, kata para ulama. Yang pertama, orang yang meninggal bukan sebagai sasaran kurban utama, namun statusnya mengikuti kurban keluarganya yang masih hidup. Yaitu seorang berkurban untuk dirinya dan keluarganya dengan niat mencakup yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Dalam hadis dikatakan begini jamaah sekalian. 1 ekor kurban, 1 ekor kambing itu sudah memadai untuk 1 rumah. Jadi kalau kita berkurban 1 ekor kambing atau ikut urunan 7 orang 1 ekor sapi, maka pahalanya mencakup dirinya dan seluruh anggota keluarga yang ada dalam rumahnya, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Ini pendapat yang pertama kata para ulama. Jadi pada dasarnya orang yang meninggal bukan sebagai sasaran kurban, tetapi dia mengikut kepada keluarganya yang masih hidup. Jadi sekali lagi, kalau sudah ada kepala rumah tangga yang berkurban di dalam rumah itu, maka dengan sendirinya kurbannya mencakup pahala bagi istri dan anaknya dan seluruh yang ada di dalam rumah itu, baik yang masih hidup maupun
yang sudah meninggal dunia. Kemudian jamaah sekalian, yang kedua, berkurban khusus untuk orang yang meninggal karena mayat pernah berwasiat agar keluarganya berkurban untuknya jika dia meninggal dunia. Jadi jamaah sekalian, jenis kurban untuk orang yang telah meninggal dunia sebagai pelaksanaan wasiat mereka ini hukumnya wajib. Jadi misalnya gini, orang tua kita berpesan, dia katakan, nak, siapa tahu saya tidak dapatkan hari raya Idul Adha, maka saya titip pesan, minta tolong kamu potongkan saya hewan kurban. Berarti ini ada wasiat. Nah jamaah sekalian, menunaikan wasiat ini hukumnya wajib, kecuali jika dia tidak mampu melakukannya. Di dalam Al-Quran disebutkan, barang siapa yang mengubah wasiat setelah dia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau ada orang tua kita yang berwasiat, bahwa dia mengatakan, minta tolong kalau saya meninggal dunia sebelum hari raya Idul Adha, potongkan saya hewan kurban. Ini wasiat. Maka dalam kasus seperti ini jamaah sekalian, melaksanakan wasiat ini hukumnya wajib, kecuali jika orang yang diwasiatkan itu tidak mampu. Nah, berkurban untuk mayat dalam kasus ini diperbolehkan jika dalam rangka menunaikan wasiat si mayat. Dan ini kemudian dinukil dari risalah kurban yang ditulis oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, berkurban khusus untuk orang yang telah meninggal dunia tanpa ada wasiat dari mayat. Misalnya gini, seorang menyembelih kurban khusus untuk bapaknya yang telah meninggal dan ibunya secara terpisah. Nah, dalam perkara seperti ini, menurut Imam Ahmad bin Hambal, hukumnya boleh. Jadi sekali lagi, menurut Imam Ahmad bin Hambal, hukumnya boleh. Kata beliau, pahalanya sampai kepada mayat dan dia mendapatkan manfaat darinya, dengan analogi kepada sedekah yang pahalanya sampai kepada mayat. Jadi Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, kalau kita sedekah atas nama orang meninggal dunia itu sampai. Maka dia pun menganggap bahwa berkurban atas nama orang tua yang telah meninggal dunia itu pahalanya sampai. Sebagaimana sedekah untuk orang yang meninggal dunia itu sampai. Namun demikian jamaah sekalian, sebahagian ulama bersikap keras dalam perkara seperti ini. Mereka mengatakan, kami tidak melihat bahwa mengkhususkan kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia merupakan sunnah. Karena Nabi tidak pernah berkurban khusus untuk siapapun dari kerabat yang telah meninggal dunia. Kemudian beliau tidak berkurban khusus kepada pamannya Hamzah, tidak berkurban khusus untuk istri yang dicintainya Khadijah, dan itu tidak didapatkan contoh dalam perkara seperti itu. Padahal jamaah sekalian kita pahami bahwa Khadijah radhiyallahu anha adalah orang yang sangat berjasa mendampingi Nabi di awal-awal dakwah Islam ini. Namun demikian tidak ada riwayat satupun yang mengatakan bahwa Nabi berkurban atas nama keluarganya yang telah meninggal dunia. Jadi jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang perlu dipertimbangkan karena pada dasarnya ibadah itu harus ada contoh. Sementara Nabi tidak mencontohkan. Oleh karena itu disebutkan bahwa ini merupakan kesalahan. Bila ada orang yang berkurban khusus untuk mayat pada tahun pertama kematiannya dan menamainya sebagai kurban lubang kubur. Jadi ada juga keyakinan seperti itu. Jadi misalnya orang tuanya meninggal pada tahun pertama, lalu dia berkurban dengan dinamai kurban untuk lubang kubur, serta meyakini bahwa tidak boleh disekutukan pahala kurban itu untuk yang lain, atau mereka berkurban atas nama mayat berdasarkan wasiat atau sukarela, namun tidak berkurban untuk diri mereka sendiri. Jadi jamaah sekalian, ada anak yang berkurban atas nama orang tuanya, sementara dia sendiri tidak berkurban. Padahal kata beliau, jika mereka mengetahui bahwa orang yang berkurban dari hartanya untuk dirinya dan keluarganya,
maka pahalanya mencakup semua anggota keluarganya, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Maka jamaah sekalian, perlu kita pahami secara sederhana bahwa pada dasarnya perintah berkurban ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang hidup. Jadi sekali lagi, perintah kurban ini pada dasarnya diperuntukkan bagi orang-orang hidup, bukan untuk orang mati. Sehingga para ulama yang bersikap tegas dalam perkara ini mengatakan ini sebuah kesalahan. Sebab Nabi tidak pernah mencontohkan. Sementara ibadah ini dibangun di atas dalil. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, kalau kita mau berkorban cukup nama kita saja, dengan sendirinya pahalanya akan mengalir kepada orang tua kita. Kan disebutkan dalam sebuah hadis, apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalan-amalannya illa bisalasin, kecuali 3 persoalan. Salah satu diantaranya adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Artinya jamaah sekalian, semua perbuatan-perbuatan baik kita itu secara otomatis akan didapatkan oleh orang tua kita yang telah meninggal dunia. Karena kita bisa melakukan hal seperti ini itu karena ada jasanya melahirkan kita, ada jasanya mendidik kita, sehingga pada dasarnya perbuatan dia masih hidup, dia mendidik kita menjadi anak yang soleh, lalu kemudian kita beramal soleh, maka dengan sendirinya pahalanya akan terkirim kepada orang tua kita. Jadi jamaah sekalian, sekali lagi, sekalipun Imam Ahmad bin Hambal mengatakan boleh dengan analogi sedekah sampai ke mayat, ini hanya pendapat. Tetapi dalam perkara ibadah, sekali lagi, kita harus ikut contoh dan harus ada dalil yang menyertainya. Sementara sebagian besar ulama mengatakan Nabi tidak pernah mengerjakannya. Karena Nabi tidak pernah mengerjakannya, maka jangan kita pun turut untuk mengerjakannya. Kemudian jamaah sekalian, adapun hewan yang boleh dikurbankan adalah onta, sapi, dan kambing. Selain daripada itu tidak sah untuk dikurbankan. Kata Syekh Utsaimin, jika ada orang yang berkorban dengan binatang yang lebih mahal tetapi tidak memenuhi standar syariat, maka ditolak. Misalnya, ada orang korban dengan seekor kuda, yang mungkin harga kuda itu lebih mahal daripada sapi. Sekalipun binatangnya lebih mahal daripada sapi, onta atau kambing, maka tidak sah kurbannya karena dia menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan akikah jamaah sekalian. Akikah itu kata Nabi, diakikah anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing, tidak masalah jantan atau betina. Sehingga kalau ada orang yang motong akikah dengan seekor sapi atau 10 ekor sapi, maka akikahnya tidak sah. Karena yang diperintahkan adalah kambing. Sekalipun harga sapi lebih mahal daripada kambing. Jadi seperti itu. Kalau memang kita ingin mengundang orang banyak, ya potonglah kambing. Misalnya kalau lahir anak perempuan, kita motong kambing 1 ekor, terserah kita mau motong sapi berapa ekor. Yang penting kambing ada yang dipotong. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Adapun umur hewan yang bisa dikurbankan, onta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun. Kalau domba atau biri-biri bisa 6 bulan. Jadi bagi panitia, kita tolong diperhatikan, sapinya itu yang kita beli harus berumur 2 tahun ke atas. Tidak boleh 2 tahun ke bawah. Ini berdasarkan dalil yang disebutkan bahwa kata Nabi, janganlah kalian menyembelih kurban kecuali musinnah. Ini kata musinnah adalah hewan ternak yang sudah dewasa. Nah, kemudian jamaah sekalian, adapun cacat hewan kurban, cacat hewan yang untuk dikurbankan ini terbagi 3. Yang pertama, ada cacat yang menyebabkan tidak sah untuk dikurbankan. Yang kedua, ada cacat yang makruh untuk dikurbankan, artinya boleh tetapi hukumnya makruh. Dan ada cacat yang menyebabkan boleh, hukumnya mubah, tetapi kemudian mengurangi kesempurnaan pahala kurban kita. Yang pertama jamaah sekalian adalah cacat yang menyebabkan tidak sah untuk dikurbankan. Ada 4 kriteria. Yang pertama, buta sebelah matanya dan jelas sekali kebutaannya. Jadi kalau sapi atau kambing yang kita beli itu picak, rusak matanya sebelah, maka tidak sah untuk dikurbankan.
atau mungkin matanya melek tapi buta. Kan sama dengan manusia, ada manusia yang terbuka matanya tapi pada dasarnya tidak melihat, maka ini tidak sah. Yang kedua, sakit dan tampak sekali sakitnya. Jadi kalau keluar lendir dari hidungnya, jangan pakai beli, Pak. Ya, bahkan pernah saya motong kambing, ada orang nyumbang kambing di masjid saya. Begitu kami potong, ternyata hatinya berulat, ya, hatinya penuh ulat. Maka jelas-jelas kambing ini sakit. Maka saya sampaikan kepada orang yang memberi. Saya bilang, wah, kambingnya rusak, kambingnya sakit. Alhamdulillah beliau ganti. Beliau ganti. Kemudian pincang dan tampak sekali pincangnya. Jadi jamaah sekalian, tak kala kita beli sapi, suruh jalan. Jalan dulu. Kalau jalannya tidak stabil, pincang, jangan dibeli. Karena ini tidak sah untuk dikorbankan. Kemudian sangat tua sampai tidak punya sumsum tulang belakang. Ini 4 jenis cacat yang tidak sah untuk kita korbankan. Adapun jenis cacat yang makruh hukumnya untuk dikorbankan jamaah sekalian ada 2. Yaitu sebahagian telinganya terpotong atau seluruhnya terpotong. Jadi kalau sapi itu terpotong telinganya, pada dasarnya sah untuk dikurbankan, tetapi makruh. Artinya sebab mungkin kita tinggalkan. Ataukah kemudian tanduknya pecah atau patah. Jadi kalau kita ketemu sapi atau kambing yang tanduknya pecah atau patah, pada dasarnya masih boleh kita kurbankan. Tetapi jamaah sekalian, kalau ada yang sempurna, jangan kita beli. Artinya, kecuali kalau sama sekali tidak kita temukan sapi atau kambing yang jenis seperti ini, telinganya sobek atau terpotong atau tanduknya patah atau pecah dan tidak ada lagi binatang yang lain padahal kurban pada waktu itu sangat mendesak, maka boleh, tetapi hukumnya makruh. Artinya kita berpahala kalau kita meninggalkannya dan kalau kita kerjakan tidak menjadi apa-apa. Selanjutnya jamaah sekalian, cacat yang kemudian tidak berpengaruh terhadap hewan kurban boleh dijadikan untuk kurban, namun kata para ulama pahalanya kurang sempurna. Yang pertama, giginya ompong. Jadi kalau sapi itu giginya ompong, boleh kita kurbankan, tapi tidak sempurna pahalanya. Diperhatikan panitia, kita periksa ompong atau tidak. Ya, kalau ompong ganti yang lain. Sekalipun boleh, tetapi kurang sempurna pahalanya. Kemudian jamaah sekalian tidak berekor. Jadi kalau ada juga kambing, sapi tidak punya ekor, hakikatnya boleh. Tetapi sekali lagi kurang sempurna pahalanya. Atau dia dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil. Boleh kita kurbankan. Tapi kalau kita tahu bahwa binatang ini hamil, sedapat mungkin kita hindari karena kurang sempurna pahalanya. Tapi kalau terlanjur kita motong, nanti setelah dia motong baru kita tahu bahwa sapi itu hamil atau kambing itu hamil, maka tetap sah hukumnya dikorbankan, tapi sekali lagi kurang sempurna pahalanya. Kemudian tidak berekor atau tidak bertanduk, pada dasarnya boleh kita korbankan, tapi sekali lagi pahalanya tidak sempurna. Kemudian jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hewan, jenis hewan yang lebih disukai dan lebih utama untuk dikorbankan, disebutkan para sahabat bahwa kami dulu di masa Nabi itu kami memilih hewan yang gemuk untuk berkorban, dan begitulah kebiasaan kaum muslimin di saat itu. Mereka memilih jenis hewan korban yang besar-besar dan sempurna. Karena ini kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perkara ibadah sedapat mungkin jangan kita bermain-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beli sapi yang gemuk jamaah sekalian, maka itu lebih utama. Ada jamaah saya di dekat rumah, dia beli sapi yang besarnya 150 kg. Kalau sapi limusin itu 200, sampai ada yang 300. Harganya sekitar 3, ya, kalau limusin itu harga 60 juta. Dan kalau ada di antara jamaah yang mampu, kenapa tidak? Jadi kenapa tidak untuk membeli hal yang seperti itu? Kemudian jamaah sekalian, adapun ketentuan untuk sapi dan onta disebutkan, dahulu kami pernah bersafar bersama Nabi, kata Ibnu Abbas. Lalu tibalah hari raya Idul Adha. Maka kami pun berserikat 10 orang untuk seekor onta
dan 7 orang untuk seekor sapi. Jadi pada saat itu Nabi dengan sahabat dalam perjalanan, otomatis mereka tidak sempurna membawa bekal. Sementara Hari Raya Idul Adha sudah tiba. Maka Nabi mengatakan, kalian boleh berserikat 10 orang untuk 1 ekor onta dan 7 orang untuk 1 ekor sapi. Inilah awal mulanya kita boleh berserikat. Nah, dalam masalah pahala jamaah sekalian, pada dasarnya kata para ulama, pahalanya sama orang yang ikut kelompok 7 orang dengan motong 1 ekor kambing. Jadi pahalanya sama. Jadi 1 ekor kambing memadai untuk 1 rumah, dan ikut urunan, misalnya ikut 7 orang 1 kelompok, itu juga pahalanya sama, mencakup dirinya beserta dengan istri dan anak-anaknya dan yang ada di dalam keluarga itu. Kemudian jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pertanyaan, manakah yang lebih baik, ikut urunan sapi atau berkurban dengan 1 ekor kambing? Kata para ulama, lebih baik kita motong 1 ekor kambing daripada ikut 7 kelompok. Itu lebih utama. Kenapa? Dengan alasan bahwa Nabi itu sering berkorban 1 ekor utuh. Nabi tidak pernah berkorban bersarikat. Ya, sekalipun Nabi pernah membiarkan para sahabat. Jadi ini hanya keutamaan jamaah sekalian. Jadi keutamaan. Jadi lebih utama kita berkorban 1 ekor kambing daripada ikut urunan. Ini. Kemudian jamaah sekalian, pertanyaan selanjutnya, apakah harus jantan? Tidak mesti jantan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, akikah anak laki-laki 2 ekor kambing dan anak perempuan 1 ekor kambing. Tidak masalah jantan atau betina. Maka berdasarkan hadis ini, Al-Fairuz Abasi Asy-Syafi'i mengatakan, jika dibolehkan menggunakan hewan betina ketika akikah berdasarkan hadis ini pun menunjukkan bahwa hal ini boleh untuk berkurban. Ya, boleh untuk berkorban. Namun jamaah sekalian, umumnya hewan jantan itu lebih baik dan lebih mahal dibandingkan dengan hewan betina. Oleh karena itu tidak harus hewan jantan, namun diutamakan yang jantan. Ya, sekali lagi tidak harus jantan, tetapi diutamakan yang jantan. Lebih mahal, kemudian kita tidak ragu-ragu lagi apa dia hamil atau tidak. Jadi kalau hewan jantan. Kemudian jamaah sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun larangan bagi orang yang mau berkurban, disebutkan di dalam hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka janganlah dia mengambil sedikit pun dari rambut dan kulitnya. Maksudnya jamaah sekalian, bagi orang yang berniat untuk berkurban ketika masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka dia dilarang memotong rambut, menggunting kuku, kemudian kulitnya hingga hewan kurbannya disembelih. Jadi tidak boleh kita motong kuku, cabut rambut, cabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, pokoknya bulu di sekitar tubuh kita jangan sampai kita cabut. Mulai masuk tanggal 1 Zulhijjah. Kapan baru kita boleh bercukur, gunting kuku? Nanti darah kurban kita mengalir. Nah, zaman sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemungkinan besar kalau tidak salah ada orang mengatakan kemungkinan tahun ini di Saudi itu Haji Akbar, artinya hari Jumat. Tapi kalau kita lihat di kalender yang ada, kita tanggal hari Sabtu. Ya, kalau kita lihat di kalender hari Sabtu, Pak. Jadi nanti terserah, nanti kita lihat apakah pada tanggal 27 itu sudah dilihat bulan. Kalau tanggal 27 sudah dilihat bulan, berarti tanggal 6 kita lebaran. Jadi misalnya tanggal 27 malam, jadi pas maghrib dilihat bulan, maka mulai maghrib kita tidak boleh lagi gunting kuku, tidak boleh lagi cabut rambut, tidak boleh lagi cukur rambut. Nah, pertanyaan selanjutnya jamaah sekalian, bagaimana kalau dia melanggarnya? Jika seorang yang berniat berkurban melanggar larangan memotong rambut atau kukunya setelah masuk 1 Zulhijjah, maka ulama kemudian terbagi beberapa pendapat. Pertama, tidak membatalkan kurban. Jadi melanggar larangan ini tidak membatalkan kurbannya dan tetap sah. Kurban tetap boleh diterima dan larangan ini bukan syarat atau rukun kurban.
tapi anjuran untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika saya khutbah Jumat, jamaah sekalian, setelah selesai khutbah Jumat ada yang datang ke saya, jamaah. Ustaz, saya ini tidak tahu bahwa ternyata sudah masuk 1 Zulhijjah. Sebelum saya tadi pergi ke masjid, saya sudah gunting kuku. Aduh, kalau begitu saya batal kurban, Ustaz. Pada dasarnya larangan ini, jamaah sekalian, tidak ada dosa kalau kita melanggarnya, dan tidak ada denda kalau kita melanggarnya, apatah lagi membatalkan kurban kita kalau kita melanggarnya. Kemudian jamaah sekalian, mayoritas ulama Syafi'i, Maliki, dan sebagian pendapat Imam Ahmad, larangan ini bersifat makruh, bukan haram. Jadi jika dia langgar tidak ada dosa, tetapi meninggalkannya ini adalah keutamaan. Jadi sekali lagi anjuran ini hanya bersifat kalau perkara anjuran jamaah sekalian, kalau kita langgar maka tidak kita berdosa. Sama contohnya gini, kalau kita kencing dilarang memegang kemaluan kita dengan tangan kanan kita. Tetapi kalau kita kencing lalu memegang kemaluan dengan tangan kanan tidak berdosa. Karena ini hanya bersifat anjuran atau adab. Kemudian jamaah sekalian, sebagian ulama Hambali seperti Imam Ahmad dalam satu riwayat, larangan ini haram dan jika dilanggar maka pelakunya berdosa. Namun tidak wajib membayar denda. Ini satu pendapat. Kemudian pendapat yang ketiga, tidak ada denda. Dan ulama sepakat tidak ada kafarat seperti membayar fidyah atau menyembelih kambing bagi yang melanggar larangan ini. Cukup dia istighfar dan menyesali atas kelalaiannya. Jadi jamaah sekalian, larangan ini adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Jika dilanggar maka kurban tetap sah, tetapi yang terbaik adalah menaati larangan ini sebagai bentuk ketaatan dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa hikmahnya jamaah sekalian kita dilarang gunting kuku dan motong rambut? Yang pertama, kata para ulama, untuk menyerupai orang yang sedang berhaji, dan juga larangan mencukur rambut dan memotong kuku. Ya. Jadi kemarin saya ngisi taklim di dekat masjid orang tua. Bilang, Ustaz, itu hanya dikhususkan bagi jamaah haji. Saya bilang tidak. Karena hadis ini berdiri sendiri. Karena kata Nabi, barang siapa yang berniat untuk berkurban. Nah, bagi jamaah haji, itu kemudian kalau dia gunting kuku atau gunting rambut atau sengaja dia cabut bulu di badannya, maka dia harus bayar dam, harus bayar denda. Tapi bagi kita tidak. Maka kata para ulama, hikmahnya untuk menyerupai orang yang sedang berhaji dan juga dilarang mencukur rambut dan memotong kuku. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk kepasrahan secara total kepada Allah hingga penyembelihan kurban dilakukan. Kemudian yang ketiga, untuk menumbuhkan rasa tunduk dan taat terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, meski larangan ini tampak ringan di mata kita sebagai seorang manusia. Selanjutnya jamaah sekalian, apakah larangan ini berlaku bagi kepala rumah tangga? Tidak. Apakah larangan ini berlaku juga bagi anggota kurban? Tidak. Jadi jamaah sekalian yang berniat saja untuk berkorban. Jadi yang dilarang hanya kepala rumah tangga. Istri dan anak-anak tidak termasuk di dalamnya. Kata Aisyah, Nabi sering berkorban, tapi Nabi tidak pernah memerintahkan kami untuk tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut. Jadi hanya berlaku bagi kepala keluarga yang berniat untuk berkorban. Kemudian jamaah sekalian, hal yang perlu diperhatikan adalah barang siapa yang menyembelih kurban sebelum salat Id selesai, maka kurbannya hanya potongan biasa. Tetapi apabila potongan itu dilakukan setelah selesai salat, maka kata Nabi, potongannya sempurna. Dan itu dianggap sebagai potongan hewan kurban. Sebab sekali lagi jangan sampai ada orang akal-akalan. Potong memang supaya nanti kalau orang pulang salat kita langsung bagi. Nah, ini parah. Jadi jangan sampai kemudian kita mengakal-akali ajaran agama ini. Selanjutnya jamaah sekalian, adapun tata cara penyembelihan. Sebaiknya pemilik kurban yang menyembelih sendiri kurbannya, itu yang paling baik. Tetapi kalau dia tidak mau, tidak bisa atau tidak sempat, boleh dia wakilkan kepada orang lain. Itu boleh. Kemudian hendaklah dia memakai alat yang tajam untuk menyembelih. Tetapi jamaah sekalian, kalau kita mewakilkan kepada orang lain, kata para ulama, sebaiknya kita menyaksikan darah hewan kurban kita mengalir. Ini sebaiknya. Tapi kalau kita tidak sempat, tidak mengapa. Kenapa?
kembali kepada kaidah innamal a'maluhu binniyat. Sahnya sebuah amalan tergantung dari niatnya. Kemudian perlu diperhatikan, hewan yang disembelih dibaringkan di atas lambung kirinya dan dihadapkan ke arah kiblat. Jadi berarti arah kepala di selatan. Jadi arah kepala di selatan karena dia harus lambung kiri yang dibawa. Kemudian pisau ditekan kuat-kuat supaya cepat putus, jamaah sekalian. Jadi maaf ini bagi orang yang menyembelih hewan kurban diperhatikan, Pak. Ada benjolan di kayak ini di tenggorokan kita. Itu sedapat mungkin kalau kita motong sapi atau kambing di atasnya. Kemudian perhatikan 3 urat. 1 urat besar dan 2 urat kecil. Biar urat besarnya putus, tapi urat kecilnya tidak putus, maka itu yang menyebabkan binatang lama mati. Jadi kita perhatikan baik-baik. Dan boleh kita menarik berkali-kali sampai 3 urat itu putus. Sebab ada yang mengatakan tidak boleh, katanya kita berkali-kali, harus 1 kali. Nah, sampai suatu ketika ada jamaah pengajian saya di pabrik kertas Goa, itu dia motong tapi masih ada urat kecilnya yang belum terputus. Coba bayangkan, Pak, 2,5 jam ditunggu baru sapi itu mati. Ini kan sama dengan menyiksa binatang. Apatah lagi mereka menganggap bahwa tidak boleh didobol. Iya, tidak boleh didobol. Ya, karena katanya kalau dipotong double jadi bangkai. Nah, ini pun terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Kemudian ketika kita akan menyembelih disyariatkan membaca Bismillahi wallahu akbar. Ini sudah cukup. Baik kita potong sendiri atau kita mewakili orang lain, maka tak kala kita mengatakan Bismillahi wallahu akbar, maka sudah cukup, sudah sah. Sekalipun kita tidak menyebutkan nama orang yang ikut kurban, karena sekali lagi ini tergantung dari niatnya. Namun demikian jamaah sekalian, yang utuh itu tak kala kita motong sendiri, hendaklah kita membaca Bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadza minka walaka anni. Jadi itu yang kemudian kita sebutkan tak kala kita memotong hewan kurban. Jadi hal yang sederhana jamaah sekalian, sekali lagi tak kala kita memotong hewan, maka diperintahkan untuk membaca Bismillah wallahu akbar, kemudian Allahumma hadza anni wa ahli baiti. Ini kita kemudian menyebutkan bahwa ya Allah, ternak ini darimu dan untukmu, dariku dan anggota keluargaku. Tetapi kalau kemudian kita mewakili orang lain, maka kita membaca Bismillah wallahu akbar, Allahumma hadza minka wa laka an Abdurrahman wa Abdul Rahim wa Haji Muhtar wa ahlihi. Begitu jamaah sekalian. Jadi disebutkan namanya. Jadi kalau ini yang utuhnya. Tetapi kalau kita sekedar mengatakan Bismillah wallahu akbar, itu sudah cukup. Jadi jangan sampai ada pemotong Bismillah wallahu akbar pun tidak sebut nama, aku tidak sah. Padahal jamaah sekalian, semua amalan tergantung dari niatnya. Cuma untuk menghindari kekacauan di tengah-tengah masyarakat, maka hendaklah kemudian kita baca, karena memang ada tuntunannya juga seperti itu. Disebutkan nama orang-orang yang berkorban. Kemudian jamaah sekalian, selanjutnya pembagian hewan kurban. Jadi kurban itu dibagi 3. 1/3 untuk sahibul kurban, 1/3 untuk dihadiahkan, dan 1/3 untuk disedekahkan. Nah sekarang ini masjid rata-rata promosi. Ada yang kasih 4 kilo, ada yang 6 kilo, bahkan ada yang 9 kilo. Coba bayangkan. Kalau 9 kilo kali 7, 63. Kalau berat sapinya hanya 80 kilo, 17 kilo jangan dibagi. Tapi kalau 70 kilo, 7 kilo jangan dibagi. Nah, ini banyak masjid yang berpromosi seperti itu. Kalau masjid di dekat rumah, itu kemudian gini, setiap orang ada 3 kilo, kemudian dikasih lagi 2 kilo. Untuk siapa tahu ada keluarganya dia mau kasih. Nah, jadi kalau demikian jamaah sekalian, yang keluar itu hanya 35 kilo. Berarti masih ada 35 kilo yang dibagi. Nah, ini yang artinya ini yang agak lebih toleran, karena biasa memang kita ini.
Kalau kita kurban kadang-kadang dengan keluarga, kurban kok kasih saya dagingmu. Padahal kita kurban ikut urunan di masjid. Nah, akhirnya eh, panitia berinisiatif kasih mie, dikasih tambahan 2 kilo supaya dia bisa berikan sebagai hadiah kepada keluarganya yang mungkin tidak berkurban. Nah, jamaah sekalian, sebenarnya ini hanya perkara teknis. Kebetulan di masjid dekat rumah sekarang diadakan peremajaan pengurus. Jadi di sana ada penasehat, ada pembina, ada ketua harian, ada pengurus harian, ada seksi-seksi, ada bidang-bidang. Kemudian ditentukan tupoksi mereka masing-masing, penasehat ini kerjanya, pembina ini kerjanya, kemudian seksi-seksi begini kerjanya, sehingga tidak boleh lintas. Nah, di dekat rumah itu jamaah sekalian ada kelompok masyarakat yang berkurban, tetapi tidak ikut di masjid. Jadi misalnya ada keluarga Bapak A misalnya itu bergabung dengan keluarganya di sekitar situ juga untuk kurban. Jadi dia motong di rumahnya. Maka jamaah sekalian, hal ini harus kemudian ditata dengan bagus. Jadi baru-baru ini kami musyawarah dipanggil semua RT, dipanggil semua RT. Jadi kita libatkan semua RT dan berbasis data. Misalnya di RTA ada berapa orang yang kurban di situ? Misalnya ada 2 kelompok yang kurban di situ. Kemudian ketua RT-nya didata warga yang berhak menerima di situ, warga miskin yang berhak menerima kurban. Jadi didata. Misalnya ada sekitar 30 orang. Kalau dia tidak penuhi, misalnya hanya 24 orang saja yang dia bisa bagi untuk orang miskin, maka di RT lain supply. RT lain supply yang berlebih. Jadi didata yang motong tiap-tiap RT, yang motong juga di masjid. Jadi kalau misalnya ada yang tidak kebagian di beberapa RT, maka masjid ini yang turun membagikan sehingga tidak double, tidak double. Kebetulan kami di sana bertetangga dengan Haji Latunran. Beliau ini perumahannya di Makassar ada 12, Pak. Jadi dia nyumbang sapi yang beratnya 150 kilo. Dia bilang tentu sendiri, ya sendiri baiklah. Dan jamaah sekalian, pada dasarnya satu keluarga bisa motong 10 ekor. Bisa motong 10 ekor. Bahkan misalnya kita ikut urunan, kita bersaudara, kita berdua. Kita bilang, kita motong sapi. Kita 2. Sumbangkan di masjid. Boleh, Pak. Jadi tidak mutlak 7. Tidak mutlak 7. Boleh kita berdua. Sebab begini, ada kadang-kadang keluarga yang motong 1 ekor sapi. Tapi dia ikutkan nama istrinya, nama anaknya. Itu pada dasarnya tidak perlu. Karena kepala rumah tangga yang berkorban itu sudah meliputi istri dan anak-anaknya. Jadi satu orang boleh kurban. Nabi pernah kurban puluhan ekor onta sendiri, sampai dibantu oleh Ali bin Abi Thalib untuk memotong. Jadi kalau ada orang kaya bisa nyumbang, misalnya ada 20 masjid, dia sumbang 1 masjid sapi limusin. Dia orang kaya, boleh. Jadi jangan kita membatasi hanya 1. Kemudian kalau ada misalnya ikut urunan 5, ini sisa 2. Kasihan kalau bubar, kan biasa seperti itu. Jamaah sekalian, kalau ada orang dermawan, dia bisa tambahkan. Ataukah jalan keluarnya 5 orang itu, misalnya kalau harga sapinya 14 juta, 5 orang berarti kurang 4 juta. Maka boleh dia sepakat yang 2 jutanya ini dia bagi 5, boleh seperti itu. Tapi ada yang bertanya, bagaimana kalau uang kas masjid kita pakai untuk nambahkan? Tidak boleh, Pak. Ya tidak boleh, tidak boleh. Ada lagi akal-akalan ini tukang jagal itu. Misalnya ada 5 kelompok. Dia masuk, kan sisa 2 orang, Pak. Dia masuk tapi dia tidak niat untuk kurban. Paham maksudnya? Ini kan penjual sapi. Ya penjual sapi. Dia cukupkan tapi dia tidak niat untuk kurban. Ini tidak sah sebab kurban harus 1 ekor utuh. Sementara dia masuk hanya untuk menggenapkan itu, tapi dia tidak niat kurban karena dia mau jual. Kan kalau sapi kita tidak boleh jual, termasuk kulitnya. Nah, ini akal-akalnya pedagang. Nah, hal ini tidak boleh karena
kurbannya tidak sah karena kurban harus utuh satu ekor. Saya kira demikian jamaah sekalian, sebenarnya pembahasan ini kalau di masjid-masjid lain saya bahas sampai 2 kali pertemuan. Tapi karena waktu kita mendesak hanya 1 kali pertemuan karena kajian 1 kali 1 bulan. Jadi saya ambil yang penting-pentingnya saja. Semoga ada manfaatnya dan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan jamaah sekalian. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Atau hewan liar. Ya. Jadi kita bersangka baik saja. Artinya kita bersangka baik bahwa yang masuk itu adalah hewan ternak. Jadi kita tidak perlu kemudian menyelidiki. Kita bersangka baik saja dalam perkara seperti itu. Iya, saya kira begitu. Mungkin ada lagi? Silakan kalau ada. Ya silakan Bu Haji. Assalamualaikum Pak. Ya. 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 Biasanya kalau misalnya kita berkurban, biasanya tulangnya itu tidak dibagikan, tapi biasanya dia katakan kami tidak mau makan bersama. Bagaimana hukumnya ini? Ya. Jadi kulit buah bisa dihadiahkan ke panitia. Jadi kita hadiahkan ke panitia, tapi harus disepakati. Tidak boleh panitia langsung ambil tanpa persetujuan dari sahibul kurban. Karena haram, itu bukan haknya. Ada ceramahnya Ustaz Salmat itu yang terakhir, ngeri sekali itu, Pak. Ngeri sekali bagi panitia kurban. So panitia kurban ini kepanitiaan sukarela. Jangan mengambil haknya orang lain. Itu yang pertama. Kemudian tulang-tulangnya kan rata-rata sahibul kurban itu tidak mau tulang. Sebab kalau ditimbang tulangnya pasti kurang dagingnya. Nah, kemudian ya kebiasaan. Ini juga harus kita sepakati, Bu. Sebab tidak boleh kita mengambil haknya orang lain. Kita sepakati kalau perlu ada hitam di atas putih. Termasuk misalnya harga sapi kan 14 juta misalnya. Terus bukan harga sapinya toh, sebab orang yang kerja butuh makan. Ya, orang yang jagal butuh dibayar, orang yang kuliti butuh dibayar. Jadi include semua dana yang kita masukkan, include semua dengan biaya-biaya itu. Jadi mestinya harus memang ada akad. Termasuk itu tadi tulang-tulangnya. Kalau kemudian disepakati oleh sahibul kurban bahwa tulangnya dimasak kemudian kita makan rame-rame, tidak mengapa. Ya tidak mengapa. Yang penting ada kesepakatan. Biasa saya tambah lagi, ada tukang becak dapat banyak. Ya. Padahal tukang becak itu lebih butuh uang daripada daging. Maka boleh dia jual. Kenapa? Karena dia bukan sasaran, dia bukan sahibul kurban, dia orang diberi. Kalau orang diberi boleh menjual. Sama dengan tadi, kulit diberi maka dia boleh jual. Saya kira begitu wajib. Kemudian tidak boleh menggabungkan akikah dengan kurban. Sebab ada juga, terlanjur misalnya nih, belum piku akikah aku, sekalian ku gabung niatku kurban dengan akikah, tidak boleh. Karena dia hukum yang berbeda. Itu hal yang sederhana, tetapi kadang-kadang masih terjadi di tengah-tengah masyarakat hal-hal yang seperti itu. Ya saya kira demikian Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada lagi, ada mungkin yang mau ditanyakan lagi silakan. Ya Bu. Kalau misalnya kita ragu bahwa kita tidak pernah dihakim oleh orang tua kita, dihakikan tetapi tidak dipotongkan kambing. Sebab kita boleh pada saat kita seperti ini memotongkan kambing. Tidak boleh Bu. Jadi akikah itu hanya diperuntukkan untuk orang tua. Tidak boleh anak mengakikah dirinya sendiri. Ya. Tetapi misalnya kalau ada keluarga yang mau bantu orang tua, misalnya ya kita melahirkan waktu itu tidak ada uang, terus ada keluarga belum akikah anakmu, belum, kau akikah ini ada uang, boleh, ya boleh dibantu seperti itu. Ada akikah tidak mutlak 7 hari. Kan kata Nabi, kalau kamu tidak mampu hari ke-7, hari ke-14, tidak mampu hari ke-14, hari ke-21, tidak mampu kapan kita mampu,
Makanya kadang-kadang ada anak nanti di akikah usianya 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Karena baru orang tuanya mampu. Karena dia berpegang pada dalil anak itu tergadai dan nanti bisa ditebus dengan akikah. Jadi seperti itu, Pak. Jadi kalau kita mau menebus diri kita misalnya karena kita tidak masih tergadai, Eh, siapa yang bisa membantu? orang tua, orang itu kewajiban orang tua. Sudah meninggal misalnya. Kan pada dasarnya akikah itu tidak wajib. Akikah itu bukan wajib. Jadi hukumnya tidak wajib. Jadi dalam perkara seperti itu kita berlepas diri, Pak. Ya, berlepas diri dalam perkara seperti itu. Saya kira begitu. Ya, silakan. Ya. Oh, tidak, karena Imam Abu Hanifah mengatakan boleh. Jadi ini hanya perbedaan pendapat. Imam Abu Hanifah menganalogikan bahwa sebagaimana sedekah sampai kepada mayat, maka berkurban atas nama orang meninggal juga itu sampai. Itu pendapat Imam Hambali. Tetapi diselisihi oleh seluruh ulama-ulama lain. Mengatakan itu tidak ada contoh dari Nabi. Sementara kita di dalam beribadah harus ada contoh. Jadi menyikapi perkara seperti ini yang penting kita sampaikan. Terus kalau ada orang yang masih mau melakukan karena masih berpegang pada pendapat Imam Ahmad, itu terserah dia. Jadi seperti itu. So, jangan sampai kita mengatakan tertolak. Ya seperti itu. Seperti itu, Pak. Saya kira demikian jamaah sekalian karena waktu kita sudah lewat 5 menit. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.